Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Di hari ini kita akan kehadiran tamu istimewa, cantik jelita di depan mata, yaitu ada Kak Melinda dan juga Kak Alia. Nah, hari ini kita punya tema baru, yaitu Diary to School. Di sini kepada Kak Melinda, Kak Alia, aku pengen tahu nih, kayak mana sih perjalanan cerita kalian ke sekolah gitu kan ya? Ada nggak keluh kesahnya? Ada nggak bahagianya di sana? Oke, untuk pertama-tama yang mau ngejelasin siapa dulu? Saya dulu boleh. Oke, Kak Alia, ayo dipersilakan. Nah, jadi saya kemarin tuh ke suatu sekolah. Nah, sebelum ke sekolah itu saya bikin surat dulu nih. Habis bikin surat, saya antarlah ke sekolah itu. Nah, untuk ke sekolah itu harus memiliki persetujuan dulu. Jadi kami nunggu dulu nih persetujuannya dari sekolah tersebut. Lalu udah nunggu beberapa hari nih, udah di ACC. Nah, habis di ACC kami langsunglah ke sekolah itu. Waktu ke sekolah itu, first impression saya nih waktu ke sekolah itu, kayak sekolah itu kok bagus banget gitu. Terus juga kayak Islamik banget gitu. Banyak calon-calon surga Nah, waktu saya ke kelasnya, saya melihat kalau di sekolahnya tuh udah cukup gitu penggunaan digitalnya gitu. Penggunaan digitalnya, gurunya juga udah up to date gitu, nggak kudet tapi up to date. Ya, ini lebih mudah ya, jadi ya, lebih mudah untuk ketemu langsung dengan digitalnya. Ya, kurang lebih di sekolah itu seru sih, seru. Terus muridnya juga asik. Iya, asik. Nah, di sekolah tersebut itu juga kayak masih agak ketat gitu tentang digitalnya, nggak semuanya berbasis digital gitu. Itu aja sih. Oke, kalau untuk Kak Melinda, Nah, kalau aku sih kurang lebih sama ya sama Kak Alia. Iya. Penggunaan media digitalnya sudah bagus, sudah diterapkan, tapi ya nggak sesering itu kan, karena ya banyak ya kendalanya ternyata tidak semudah yang ada di teori. Iya, betul. Mulai dari kendala dari teknis, kendala dari dalam sendiri kayak pembuatannya itu ribet ya, termasuk ribet. Nah, kemudian untuk apa lagi ya, waktu itu sih sayangnya aku kesana pas lagi orang-orang lagi mempersiapkan ujian. Iya. Oh, lagi Jadi mempersiapkan sayang ujian, sekali, teman-teman. kayak aku nggak bisa lihat gitu gimana pemakaiannya. Cuman dari narasumber aku kemarin sudah dikatakan udah dilaksanakan, dan juga aku udah dapat dokumentasinya. Terus juga di sana sekolahnya tuh ramah ya, gimana sekolahnya tuh hijau dan ramah. Tahu sekolah hijau ya? Iya, Hijau dan ramah. lingkungannya nyaman, enak gitu, belajarnya juga jadi senang. Oke, berarti punya tempat ciri khas sendiri Iya, yang menyenangkan, mudah gitu ya. Untuk guru-gurunya apakah ada kendala atau tidak? Sejauh ini kalau saya sih tidak. Tidak, kalau Sama sih, nggak ada kendala. Gurunya baik. Ya, nah, baik. kalau di sekolah saya nih, dari Diary to School saya ini, kalau Diary to School dari Shiva ya, dari apa namanya, hostnya gitu ya. Kalau di sekolah saya, waktu saya juga sama dengan Kak Alia. Kalau saya melakukan surat dulu lah gitu, izin surat gitu ya, izin untuk izin observasi gitu ya, izin Diary to School-nya ini loh gitu kan ya. Nah, di situ saya tidak ada kendala ya, guru yang saya temui itu cukup ramah juga, bisa dibilang milenial yang masuk Gen Z, jadi lebih mudah interaksinya kakak-kakak. Jadi tuh enak aja gitu, dianya sambil ngopi, terus kita ngobrol aja, Kak, kayak mana ya, kita manggilnya guru ya. Ibu ini gini bla 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 bla, mau ngejelasin gitu. Oke, kita langsung ke kelasnya langsung. Itu saya tunggunya itu sekitaran 3 harian saya nunggu di situ. Lama ya, Kak? Ya, cukup lama untuk 3 hari. Bukan nunggu di sekolahnya ya, tapi
kirain dong Tunggu info selanjutnya Oke, gitu oke. ya. Tunggu info selanjutnya pas 3 hari itu saya datang langsung ke kelas, tidak langsung ke ruangan ibu, langsung ke kelas, disuruh ke sana. Pas di sana saya dikenalin lah dengan adik-adik tingkat saya gitu ya, dikenali. Terus kami ngobrol pertama ngobrol-ngobrol biasa aja hingga masuklah lonceng bunyi, lonceng masuk ya. Di dalam pelajaran itu kami sudah menggunakan digital juga, tapi itu dengan versi pakai TV besar. dari Smart TV. Iya, Smart TV iya. kakak. Jadi tuh kayak lebih jelas ya terlihatnya Iya, gitu. Di situ kami sudah menggunakan buku digital juga, yaitu buku Erlangga. Nah, keren ya. iya. Nah minusnya di sana itu mereka tidak menggunakan handphone di setiap harinya di saat jam sekolah. Jadi gunakan handphonenya itu seperlunya saja. Kalau bisa pas disuruh sama guru langsung. Jadi waktu saya observasi itu ada sedikit kendalanya yang di bagian situ. Saya agak susah untuk melihat perkembangan mereka lewat handphone mereka. Jadi otomatis kami menggunakan TV smart itu sebagai patokannya. Jadi mereka ngejawabnya tuh lewat tunjuk tangan. Terus kalau misalnya feedbacknya itu dikasih hadiah gitu ya, kayak Snapchat gitu. Karena gurunya bener-bener Menarik kayak ya jadinya ya. gurunya tuh kayak waktu saya itu sempet kalau misalnya saya telat datang ke sekolah gitu ya, di jam ibu itu dia bakal sita pena saya, dan kalau misalnya ada sesuatu yang kayak mau pertanyaan gitu kan ditanya terus saya ngejawab, pena itu akan dikembalikan lagi. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa ngejawab itu, pena itu otomatis sudah jadi milik ibu itu. Jadi seru sih karena gurunya itu masih muda, masih gaul, jadi enak ya. enak banget gitu ya. Oke. Ada tambah lagi nggak kak? Berarti itu dipakainya waktu di jam pelajaran ya untuk itunya. Iya, hanya untuk jam pelajaran. Selebih di luar dari jam pelajaran tidak diperbolehkan, asal ada izinnya juga. Izin dari kepala sekolah, lokal kesehatan juga guru yang berwajib gitu lah ya. Itu sih, Kalau aku sih penggunaannya itu lebih ke latihan soal. Oke. Kalau tadi kan dalam pembelajarannya. Iya, dalam pembelajaran. Aktivitasnya. Kalau aku lebih banyak ke latihan soal. Terus kalau ujian tuh masih pakai kertas. Karena lebih efisiensi dan lebih pintar lah kata Iya. orang. Nah, kalau di sekolah saya itu, di tempat di sekolah saya ini, kita saya ini kami masih menggunakan handphone, tapi di saat ujian. Hanya ujian saja. Kalau misalnya kayak ulangan sih tergantung gurunya lagi. Mau pakai buku atau mau pakai handphone, itu sih. Kalau untuk Kak Alia, Iya, aku juga sih kurang lebih kayak sekolahnya Kak Mailinda. masih menggunakan kertas. Iya, tapi kalau untuk ujian formatif itu biasanya menggunakan handphone. Nah, sistem penggunaan handphonenya juga sama kayak Kak Sipa. Jadi tidak semua pembelajaran itu menggunakan handphone, tapi dalam waktu tertentu saja. Jadi dari kita bertiga ini berarti lebih sama ya. kurang lebih sama gitu ya. Di waktu-waktu tertentu Iya, saja. betul. Oke, terima kasih ya Kak Alia dan juga Kak Melinda sudah hadir di podcast saya kali ini. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga untuk teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton podcast kami. Podcast saya Syifa Anissa. Saya Melinda. Saya Alia Ramadhani. Dengan ini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.